Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah bi 'izzatihi wa jalalihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah الذي أذن لنا بذكره والحمد لله الذي رد علينا أرواحنا. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, sempurna kebaikan-kebaikan. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keagungan dan kemuliaannya, sempurna kebaikan-kebaikan. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa mengingatnya. Dan segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan hidup dunia, sehingga dengan umur ini marilah senantiasa kita manfaatkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa melimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya yang meninggal dalam keimanan dan keislamannya, serta kita berharap semoga kebaikan itu melimpah kepada umatnya hatta yaumil qiyamah. Alhamdulillah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah kuasakan kita untuk bisa hadir dalam majelis ilmu ini. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mampu menunaikan sholat Isya secara berjamaah. Ini adalah nikmat yang mungkin nikmat ini khairun minad dunya wa ma fiha. Nikmat yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menginginkan kebaikan-kebaikan pada diri kita selaku hambanya. Alhamdulillah, saya akan awali dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i, di mana beliau mengatakan di dalam syairnya, "Man la yuhibbul ilma la khair fihi." Siapa yang tidak mencintai ilmu, maka dipastikan tidak ada kebaikan pada dirinya. Siapa yang tidak suka ilmu, siapa yang tidak suka majelis ilmu, siapa yang dirinya tidak dihiasi ilmu, la khaira fihi, tidak ada kebaikan pada dirinya. Fa innal ilma hayatul qulub, kata Imam Syafi'i. Sesungguhnya ilmu itu bisa menghidupkan hati seseorang. Artinya apa? Hati seseorang ini bisa sakit, bisa mati kalau tidak ada cahaya ilmu pada dirinya. Wal ilmu misbahul basair. Ilmu itu juga penerang bagi mata hati manusia. Alhamdulillah, Allah masih izinkan kita duduk dan hadir di majelis ilmu. Apa keutamaan ilmu? Sehingga dikatakan al-ilmu qabla al-amali wal qaul. Ilmu itu sebelum ngomong dan sebelum beramal. Artinya apa? Ilmu dulu, sebelum kita berucap dan sebelum kita beramal. Karena apa? Al-ilmu yatba'uhul amal. Ilmu itu akan membenarkan amal seseorang. Terkadang kita ini terobsesi untuk beramal sebanyak-banyaknya.
amal kita tidak diikuti dengan ilmu. Ini salah. Terkadang kita ini tergoda untuk amal seakeh-akeh ini, sebanyak-banyaknya, tapi tidak diikuti dengan ilmunya. Ini salah. Jadi kuatkan hati kita, jiwa kita dengan ilmu. Semoga ketika kita beramal, amal kita dibenarkan oleh ilmu kita. Itu perkataan Imam Asy-Syafi'i. Masya Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin di saat-saat hujan Allah perintahkan kita untuk datang ke masjid. Di saat-saat hujan Allah perintahkan kita untuk thalabul ilmi, untuk ngaji. Ini bukan perkara mudah ini. Ya, tantangannya banyak, godaannya banyak. Alhamdulillah Allah hadirkan kita di sini. Ilmu inilah yang akan memberikan kebaikan pada diri kita semua. Alhamdulillah. Sehingga dikatakan dalam firman Allah banyak yang termaktub dalam Al-Quran. Bagaimana keadaan kita dengan dunia kita, dan bagaimana keadaan kita dengan akhirat kita. Yang pernah saya sampaikan juga mungkin dalam majelis ini, kalau orang punya kecenderungan terkadang taat sama Allah, kalau disuruh ibadah, ibadah dia. Kalau disuruh ngaji, ngaji dia. Kalau disuruh tilawah Al-Quran, dia tilawah Al-Quran sebanyak-banyaknya. Akan tetapi ketika syahwatnya, nafsunya menguasai dirinya, sampai-sampai dia tidak kenal lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti ini ada. Dia sholat tapi juga maksiat. Dia sholat khusyuk di masjid, tapi ketika keluar masjid, dia orang yang pertama kali berbuat dosa. Ada orang seperti itu. Kalau kita terjangkit sakitnya hati, segera sembuhkan. Bagaimana cara penyembuhannya? Kenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu terjatuh dalam kesalahan, orang itu gampang melakukan dosa dan maksiat, orang itu tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena gak kenal sama Allah. Karena gak kenal sama Allah. Selain gak kenal sama Allah, tidak mau menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia semuanya kecuali mereka beribadah kepadaku. Jadi visi dan misi kehidupan ini Pak, ibadah. Enggak ada yang lain. Apapun amal, kalau kita niatkan ibadah dan amal itu kebaikan, jadi dia ibadah. Apapun pekerjaan kita, kalau kita niatkan ibadah dan itu kebaikan, jadi dia pahala. Jadi mulai sekarang kita tata diri kita, lakukan sesuatu yang bermanfaat dan tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Makanya dikatakan, fa inna kulla man 'asa fa huwa jahil. Orang bodoh niku cukup dikatakan bodoh kalau dia suka maksiat. Karena orang yang bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah, artinya dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fa inna man 'asa wa huwa jahil. Orang yang bodoh itu cukup dikatakan bodoh kalau dia suka maksiat. Wa man kulla man ata Allah fa huwa alim. Siapa saja yang taat kepada Allah, taat dalam ibadahnya, baik keimanannya, terjaga keislamannya, mau menjauhi maksiat dan dosa, wa huwa alim. Cukup dia dikatakan orang yang berilmu.
Jadi orang alim itu sebelum dia melangkah banyak pertimbangan. Kalau dia melihat sesuatu dari jauh, orang alim itu pertimbangannya matang. Itu kalau saya lakukan mendatangkan kebaikan apa tidak? Kalau saya lakukan tidak mendatangkan kebaikan, maka dia tinggalkan. Itu orang alim. Kalau dia melihat sesuatu dan itu kebaikan, dia segera untuk mendatanginya dan dia mengamalkan. Itu orang alim. Jadi waspada untuk urusan akhirat itu penting. Penuh pertimbangan untuk urusan akhirat itu penting. Kalau selain akhirat, nggak masalah. Tidak usah pakai pertimbangan kalau bukan urusan akhirat, nggak masalah. Asal semua pertimbangan itu matang dan mendatangkan kebaikan. Lebih-lebih urusan akhirat. Jadi orang yang pintar itu adalah orang yang berdiri dan dia berjalan di atas standar halal dan haram. Kalau dia berjalan, dia tahu ini halal, dia mendekat. Ini haram, dia menjauh. Itu orang alim. Jangan sampai mata hati kita dibutahkan oleh Allah, sampai kita nggak bisa membedakan mana halal mana haram. Jangan sampai mata hati kita dibutahkan oleh Allah karena tidak ada cahaya ilmu. Sampai kita tidak bisa membedakan mana hak, mana batil. Bisa jadi dibalik, yang halal dijadikan haram, yang haram dia jadikan halal. Yang hak dia anggap batil, yang batil benar-benar batil dia jadikan hak. Ini orang kalau hatinya tidak ada cahaya ilmu. Inilah pentingnya ngaji. Inilah pentingnya datang ke majelis taklim. Inilah pentingnya menimba ilmu. Apa kata Imam Waqi? Al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya yang akan menerangi hati manusia. La yu'ta ila 'asih. Ilmu itu tidak akan diberikan kepada pelaku-pelaku maksiat dan dosa. Masya Allah. Kalau saya ibaratkan seperti ini, Pak. Hati kita ini seperti wadah. Hati kita ini seperti wadah. Semakin hati kita bersih, kita itu semakin mudah untuk menerima ilmu. Masya Allah. Jadi ilmu itu akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang hatinya bersih, tidak terluka dengan maksiat dan dosa, tidak tercampur dengan maksiat dan dosa. Makanya hari ini kita berusaha, berproses menjadikan hati kita hati yang bersih, sehingga kalau Allah kuasakan ilmu, kita itu cepat menerima, paham atau mudeng. Ada orang ngaji tapi nggak paham-paham, itu ada. Wonten tiang ngaji tapi orang mudeng-mudeng itu ada. Masya Allah, ini ujian sebenarnya. Ngaji tapi nggak paham. Makanya Rasulullah SAW berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu dan rezekikan aku pemahaman. Paham ini Bupakku, rizki. Kalau tidak diminta, tidak akan datang. Kalau kita ingin ilmu, insya Allah dapat ilmunya. Tapi kalau paham belum tentu. Makanya kalau hati kita ini semakin bersih, semakin dekat dengan Allah, semakin taat kepada perintah Allah, insya Allah ilmu itu akan dimudahkan oleh Allah datangnya. Kalau orang mapan dengan ilmu, Masya Allah, hidupnya itu enak. Hidupnya itu tenang, hatinya itu sakinah, mutmainnah. Kalau orang hatinya nggak ada ilmu, itu kemerungsung, kesusu, terburu-buru. Padahal terburu-buru itu sifat daripada syaitan dan iblis. Akhirnya tenang. Ketenangan hati ini karena ilmu. Karena orang yang berilmu, orang yang penuh pertimbangan
melakukan sesuatu untuk urusan akhiratnya. Itu orang berilmu. Masya Allah ya. Kalau Allah bangunkan hati kita, mudahkan langkah kita untuk datang ke masjid, alhamdulillah itu barokah. Kalau Allah mudahkan langkah kita, mudahkan lisan kita untuk tilawah Al-Quran, Masya Allah, itu barokah. Tapi kalau Allah tidak buka mata hati kita, langkah ini berat untuk menuju masjid, ini masalah. Kalau Allah keluhkan lisan kita, jarang baca Al-Quran, maka Allah akan jadikan kehidupan kita adalah kehidupan yang sempit. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha? "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isatan dhanka, hidupnya akan aku jadikan menjadi kehidupan yang sempit. Hidupnya masalah terus. Hidupnya diliputi dengan kesedihan terus. Setiap dia membuka mata, di hadapannya mesti masalah terus. Mungkin masalah itu datang karena kita tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi masalah itu datang tidak berkurang, malah bertambah karena kita jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Apa kata Allah? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah huda, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Masya Allah, kalau hati kita semakin bersih, Allah jaga kebaikan hati ini, insya Allah kita akan mudah menerima ilmu lagi. Dan alangkah bahagianya kalau orang itu mudah untuk menyerap dan memahami ilmu. Masya Allah. Ada sebuah bukti ya, bukti yang perlu saya sampaikan. Kisah ini masyhur tentang kisahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan orang yang hafalannya paling kuat. Imam Syafi'i ini pun yang hafalannya itu kuat. Sampai disebutkan, seandainya ada 2 gelas, yang satu berisi air, yang satu kosong, yang kosong diisi oleh gelas yang ada airnya, tanpa menyisakan satu tetes pun air, itulah hafalan orang-orang salaf. Luar biasa. Termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan terlahir dari keluarga miskin, Pak Imam Syafi'i. Dalam hikayat Imam Syafi'i, perjalanan hidup Imam Syafi'i, banyak kisahnya. Imam Syafi'i itu terlahir dari keluarga yang kurang mampu, sehingga ketika Syafi'i kecil, ibunya itu nggak bisa mensekolahkan, karena nggak bisa daftar ulang, nggak bisa bayar SPP, sehingga sama gurunya nggak boleh masuk kelas. Tapi anak ini cerdasnya luar biasa. Bayangkan kalau anak-anak seusia dia belajar di kelas, pakai meja, bawa tas, pakai buku. Imam Syafi'i itu ingu-ingu di luar jendela, nggak bisa masuk kelas. Hanya ingu-ingu di depan jendela saja. Kalau gurunya lagi mengajar ilmu, dia hanya mendengar di balik pintu. Dia hanya mendengar di balik jendela, karena nggak bisa masuk. Dan ibunya nggak mampu untuk mensekolahkan. Tapi setiap dia pulang, dia abadikan ilmu-ilmu itu. Imam Syafi'i itu kalau sudah mendengar ilmu, kalau pulang nggak langsung ke rumahnya, kemana? Ke pasar. Apa yang dia lakukan? Memunguti tulang-tulang yang sudah berserakan. Ya, tulang ayam, tulang hewan apa saja, diambil sama Imam Syafi'i. Di atas tulang-tulang itulah diabadikan tulisan-tulisan ilmu Imam Syafi'i. Syafi'i kecil itu belum jadi imam besar. Makanya disebutkan dalam hikayat Imam Syafi'i, rumahnya Imam Syafi'i itu penuh dengan tulang. Karena bukunya Imam Syafi'i ya tulang itu. Karena ibunya nggak bisa beli buku. Masya Allah. Makanya ketika dia berguru belajar
di majelisnya, di kelasnya Imam Malik, semua temannya bawa buku. Hanya Imam Syafi'i yang nggak bawa buku. Sampai Imam Syafi'i ini saking pinternya, saking cerdasnya, anak kecil ini. Kalau Imam Malik menjelaskan hadis, menjelaskan ilmu, Imam Syafi'i ini nulisnya pakai air liur, Pak. Nulisnya pakai air liur di telapak tangannya. Ya kan tulisan nih, Pak. Cuma cari kesibukan saja. Tapi kekuatan otaknya luar biasa. Sehingga ketika Imam Malik melihat Imam Syafi'i ini roto-roto pegel. Oh, saya ini guyon, gojek, wong pojok-pojok liyane nulis, kok Malik dulinan itu. Nulis dengan air liurnya, Pak. Ya? Itu bukan jorok tidak. Ketika Imam Malik mendatangi Syafi'i, ya Syafi'i, apa yang kau lakukan? Aku mencatat apa yang Anda jelaskan. Saya mencatat apa yang Anda jelaskan. Mana bukumu? Aku punya buku. Tapi aku hafal apa yang Anda sampaikan. Kita sama Imam Malik, Pak. Ya sudah, aku punya buku 2, kata Imam Malik. Namanya Kitab Al-Muwatta. Ya, kolaborasi antara hadis dan fikih. Kitabnya Imam Malik. Diajukan kepada Imam Syafi'i. Wes sekolah pengen jadi muridku, belajar sama aku, hafalkan kitab ini dalam 1 hari 1 malam. Nah kan, kitab Muwatta itu ada dua jilid. Satu jilidnya itu tebelnya seperti ini, kurang lebih. Kalau pengen jadi muridku, syaratnya hafalkan kitab ini 1 hari 1 malam. Dihafalkan sama Imam Syafi'i. Esok harinya distorkan kepada gurunya ini. Tidak ada satu kalimat pun, satu harokat pun yang salah. Tidak ada satu harokat pun yang salah dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Masya Allah, kecerdasan Imam Syafi'i. Kalau kita belajar dari Imam Syafi'i, kenapa dia seperti itu? Mungkin Allah kuasakan hatinya bersih, terbebas dari maksiat dan dosa, sehingga Allah mudahkan dia menerima ilmu. Saya tanya sama Anda, apa ujian Imam Syafi'i ketika dia mengadukan hafalannya lemah kepada gurunya Imam Waqi'? Apa yang dia lakukan? Ada yang tahu dalam hidup Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kan hafalannya kuat gitu. Masya Allah ya, kalau kita jelaskan seperti ini. Kalau Imam Syafi'i itu kalau belajar, kan buku dibuka itu, Pak. Ya, buku dibuka. Kalau nggak hafal halaman ini butuh ditutup. Dihafal. Kalau sudah hafal, ini ditutup menghafal yang satunya. Kalau dibuka kabel, itu buka kabel. Saking pentingnya Imam Syafi'i. Kalau dua-duanya dibuka kayak gitu, masuk semua. Jadi yang ini ditutup, ini dihafal. Kalau ini sudah hafal, ini ditutup, ini baru dihafal. Masya Allah, makanya hatam kitab Al-Muwatta dalam 1 malam gak wajar. Tapi suatu hari Imam Syafi'i diuji sama Allah. Dia mengadukan lemahnya hafalannya, susahnya dia menghafal. Kok tidak biasanya? Ketika menghafal mendapatkan kesulitan, ketika menghafal mendapatkan kesusahan, sehingga mengadu kepada gurunya Imam Waqi'. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Ketika keluar rumah ke pasar, gak sengaja lihat betisnya orang wanita yang tersingkap ini. Gak sengaja nih gimana? Lihat betisnya orang wanita. Dengan itu membuat hafalan Imam Syafi'i itu melemah. Sehingga dia cari akar masalahnya. Masalahnya apa ya? Kok tidak biasanya seperti ini? Dia mengajukan kepada gurunya. Sehingga minta wasiat kepada Imam Waqi'. Mengadukan su'ul hifzi, jeleknya hafalannya. Apa kata Imam Waqi'? Ya Syafi'i, tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Karena al-ilmu nurun, ilmu itu agama, ilmu itu cahaya, dan tidak akan diberikan oleh Allah kepada pelaku maksiat. Artinya apa? Sampai hari ini, kalau kita ingin mendapatkan barokah dan keutamaan ilmu, maksimalkan, usahakan, jangan terpancing, terjebak, tergoda untuk melakukan maksiat. Apapun taruhannya. Karena dampaknya itu kalau kita ngaji susah menerima ilmu.
Ngaji tapi gak mudeng-mudeng, Masya Allah, ini ujian loh. Sehingga di dalam hikayat Imam Syafi'i ini mengajarkan kepada kita perlunya menata hati, perlunya menata jiwa, mendekatkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah izinkan kita jadi orang alim, orang yang berpengetahuan akan ilmu, kun fayakun, Allah akan jadikan kita orang alim. Tapi ada prosesnya. Proses yang paling mudah, please. Jangan tergoda dan terjebak maksiat. Maksiat kan macamnya banyak. Bagi yang masih suka ghibah, tahan lisan ini, ojo sampai ghibah. Bagi yang suka membuka aib atau merusak kehormatan saudaranya, tahan lisan ini supaya tidak membuka aib saudaranya. Jika tergoda untuk melakukan sesuatu dengan tangannya, tahan tangan ini supaya tidak berbuat maksiat. Kalau tergoda ingin melangkahkan kaki kepada tempat-tempat yang dilarang oleh Allah, tahan kaki ini supaya tidak menuju kepada tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Islam itu ada pembagian sabar, ada 3. Salah satunya adalah as-sabaru indal ma'asi, sabar untuk menahan maksiat. Karena maksiat itu enak maksiat itu. Tapi kita diperintahkan untuk tahan, jangan terjebak dengan maksiat. Makanya sabar yang paling luar biasa adalah sabar jika orang itu mampu menahan dirinya supaya tidak terjebak dalam perbuatan maksiat dan dosa. Ini perjuangannya luar biasa, susah. Makanya dalam hal ini, ruh ini perlu untuk asupan gizi dan nutrisi. Makanya yang pernah saya sampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Ghazali, disampaikan at-ta'am naw'an. Makanan itu ada 2 jenisnya. At-ta'amu lil jasad, makanan yang dikonsumsi oleh tubuh, oleh jasad. Wa ta'amun lir ruh, makanan yang dikonsumsi oleh ruh, oleh rohani. At-ta'am naw'an, makanan ada 2, yang dikonsumsi oleh tubuh, yang dikonsumsi oleh hati. Kita tahulah makanan yang dikonsumsi oleh tubuh macamnya banyaknya, setiap hari kita makan. Tapi kalau ta'amun li ruh, makanan yang dikonsumsi oleh ruh, itu adalah ilmu. Jadi supaya ruh ini hidup, kasih asupan nutrisi dan gizinya, kasih ilmu supaya dia gak mati hati ini, supaya ruh ini tetap kenal kepada Rabbnya sebagai penciptanya, supaya ruh ini tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita melupakan ilmu sebagai kebutuhan diri kita, pantas berusaha. Wis entai nonoai kehancuran. Ilmu itu tidak sedikit banyaknya, boten. Kalau kita dapatkan ilmu, kita amalkan, insya Allah akan tambah pemahaman kita kepada ilmu-ilmu yang lain. Kalau kita dapat ilmu dan Allah kuasakan kita mendapatkan ilmu sebagai anugerah, dan kita mengamalkan ilmu itu, masya Allah, itu adalah sebuah keberkahan. Makanya apa kata Rasulullah SAW? Tapi pernah saya sampaikan betul. Kalau sudah saya ulangi. Rasulullah itu memberikan sebuah permisalan. La takun misla fulan, kata Rasulullah. Ya. Rasulullah mewasiatkan kepada salah satu sahabat. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takun misla fulan. Jangan jadi seperti orang itu, kata Rasulullah. Jangan jadi seperti fulan. Jangan jadi seperti orang itu. Karena yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Orang itu dulu suka menegakkan sholat tahajud atau sholat qiyamul lail. Fataraka qiyamal lail. Tapi di waktu yang lain dia sudah tidak mau qiyamul lail lagi. Ini adalah perumpamaan Rasulullah sebagai contoh. Jangan jadi seperti orang yang kemarin sholat, sekarang nggak sholat lagi. Jangan jadi seperti orang
Yang kemarin baca Quran, sekarang nggak pernah baca Quran lagi. Jangan jadi seperti orang yang kemarin melakukan kebaikan, sekarang nggak pernah melakukan kebaikan lagi. Jangan jadi seperti orang yang kemarin ngaji, tapi sekarang nggak ada. Maksudnya seperti itu. La takun mithla fulan. Jangan jadi seperti dia. Dia itu dulu orang yang suka menegakkan sholat qiyamul lail, tapi dia meninggalkan qiyamul lail. Jadi yang dibutuhkan dalam ibadah itu apa Pak? Istiqamah. Dan istiqamah ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Hasan Al-Basri dalam doanya, dia mesti doa sama Allah, Allahumma rzuqnal istiqamah. Ya Allah, anugerahkan, rezekikan istiqamah kepada diriku. Jadi istiqamah itu diminta, istiqamah itu dimunajatkan, istiqamah itu didoakan kepada Allah. Karena istiqamah itu rezeki. Gak semua orang bisa istiqamah. Tapi Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla. Coba, amal itu ukur sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting istiqamah. Apa kata Rasulullah? Ahabbul a'mal, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal yang sedikit tapi istiqamah. Amal yang kecil tapi dilakukan secara istiqamah. Masya Allah. Jadi orang sekarang itu tergoda untuk amal sebanyak-banyaknya, tapi setelah dia beramal gak mau beramal lagi. Padahal Rasulullah menganjurkan amal titik tapi istiqamah. Amal yang sedikit tapi diikuti dengan istiqamah, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Kalau jenengan misalnya satu hari ngaji satu halaman, ya sudah, dilazimi saja, ditekuni saja, sehari satu halaman. Kalau sudah satu halaman, ditutup Qur'annya, besok ngaji lagi satu halaman. Insyaallah. Kalau jenengan sholat malam, berapapun jumlah jenengan mampu rakaatnya, lakukan. Ustaz, saya bisanya hanya 2 rakaat Ustaz, dan 1 witir. Gak apa-apa. Yang penting istiqamah. Ustaz, saya mampunya 11 rakaat dan witirnya Ustaz. Gak apa-apa. Ustaz, saya mampunya 23 rakaat Ustaz dengan witirnya. Gak apa-apa. Ustaz, saya mampunya 40 rakaat Ustaz. Gak apa-apa. Ustaz, saya mampunya 80 rakaat Ustaz. 80 rakaat. Tapi kalau kita mampu yang sedikit, tapi kita istiqomah, itu lebih baik daripada orang yang terobsesi sholat 23 rakaat dengan witirnya, ya, itu sholat tahajud atau sholat qiyamul lail, tapi besok nggak sholat lagi. Kesel. Opo oyu kok sebenarnya. Kesel. Ini tak lapor 3 rakaat. Salah nih. Adwa muhammad inqal istiqomah walaupun sedikit. Saya insyaallah mampunya 4 rakaat dan 1 witir. Gampang. Yang penting istiqomah. Banyak istiqomah itu lebih baik. Banyak tapi istiqomah. Jadi kalau kita tidak mampu, sedikit tapi istiqomah, itulah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya mulai hari ini coba kita tata hidup kita ya, sama-sama bareng-bareng. Padahal hakikat kehidupan ini kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Kalau ada kesempatan bagi kita untuk ibadah, jangan disempat-sempatkan. Manfaatkan waktu itu untuk ibadah. Jadi ibadah itu bukan waktu sisa, Pak. Ibadah itu bukan waktu sisa. Mau ibadah kalau ada waktu sisa. Waktu yang gak sisanya mana? Dihabiskan untuk dunia. Masya Allah. Saya lihat ini gak ada yang ngantuk ini, Masya Allah. Luar biasa. Jadi energi full ngajinya. Sekalipun sudah beraktivitas dari pagi sampai sore, malamnya ngaji, tapi masih berenergi, Masya Allah. Tapi ada orang yang menjadikan ibadah itu sebatas waktu sesempatnya saja. Dia taklim tapi tidur. Memang enak. Dia sholat Jumat tapi itu ruwet.
Ketika khatib naik di mimbar, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dia datang langsung mulai sendirian langsung bicara bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismillah. Mungkin ibu-ibu tidak menjumpai bapak-bapak ini kalau majelis Jumat sing turu akeh ta? Akeh sing turu. Bu kesel, bu disengaja turu karo. Sampai khatibnya turun dari mimbar itu turun. Tidak ada. Masya Allah. Jadi ibadah itu energi penuh. Ibadah itu ya, harus energi full, mendatangkan energi positif kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ibadah kita maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah apapun. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kuasakan kita ilmu. Semoga dengan ilmu itu, ilmu yang akan membenarkan amal dari setiap amal kita ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin. Wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa ma fihin. Wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa ma fihin. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في مسجد الأقصى. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا ركوعنا. اللهم تقبل منا سجودنا. اللهم تقبل منا دعاءنا. اللهم تقبل منا تلاوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم ارزقنا الاستقامة وارزقنا الحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم
ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.